Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ustaz-ustazah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kembali kajian kita. Insyaallah kita masih di kana dan mudah-mudahan di hari ini kita bisa selesaikan bab kana. Setelah itu kita berpindah ke Laisa. Baik. Tentu ketika kita membahas kitab Al-Ajurumiyah dengan syarahnya Mutamimah dan juga syarahnya lagi Kawakib Az-Zurriyah, kita tidak sedang membayangkan belajar dasar-dasar dari kana. Maksudnya, secara prinsip dasar memang akan kita berikan. Ustaz-ustazah di awal kajian akan sudah atau selalu atau akan kita berikan sebetulnya apa sih prinsip dasar dari misalnya kana atau mubtada khobar, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, ya, dan lain sebagainya. Nah, namun yang menarik karena ini adalah kitab nahwu dan ini adalah kitab yang masterpiece gitu ya. Tentu yang dibahas bukan cuma dasar atau bukan cuma kulit, tapi juga dalamnya. Atau bukan cuma dasarnya, tapi detail-detailnya. Sehingga ketika kita membayangkan belajar kana itu tidak sedang belajar misalnya kana Zaidun naiman. Sudah, setelah itu kita pindah ke bab yang lain. Tidak. Ternyata kita membahas seluk-beluk filosofi, ya, kemudian pengecualian-pengecualian, hal-hal detail yang ada di dalam kana. Ya. Pada pekan lalu kita sudah belajar apa itu kawan-kawannya kana, ya kan? Contohnya ada ma fati'a, ma bariha, man fakka, kemudian ada dama, kemudian juga dengan segenap fungsinya gitu. Contoh misalnya untuk ma fati'a, ma bariha, man fakka itu bisa berfungsi di fiil madi dan mudhari gitu. Amarnya nggak ada, kenapa gitu? Karena ini harus diikuti ma, sedangkan amar nggak mungkin dikasih ma gitu. Kemudian bagaimana madama yang hanya berfungsi misalnya sebagai masdariyah atau sebagai dzorfiyah gitu, sebagai dzorfiyah saja gitu. Nah, itu semua kita bahas secara mendetail dan mendalam. Nah, pagi ini kita akan lanjutkan kembali tentang kana, ya. Yang pertama, mungkin ini sudah kemarin ya. Wa yajuzu fi khabari hadhil af'al, ya, an yatawassata bainaha wa baina ismiha nahwu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Jadi boleh khobar kana mendahului isimnya. Atau kalau dalam bahasa ini antara fi'il yaitu kananya, fi'il nasikh naqisnya ditengahin dengan khobar. Jadi antara fi'il dengan isimnya ada khobar di tengah-tengahnya. Itu boleh, yajuz. Namanya boleh harus diletakkan sebagai kebolehan, bukan keharusan. Atau bukan juga enggak boleh banget. Dia boleh. Ya. Dalilnya apa? Nah, yang menarik adalah begini Ustaz. Di dalam terminologi nahwu, ini kita juga tidak perlu tersinggung. Yang namanya sumber hukum, ya, itu ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran itu maksudnya, ya, Al-Quran itu sumber hukum nahwu gitu. Artinya ulama-ulama itu kalau mau nyari apakah ini boleh, apakah itu nggak boleh, apakah itu dilarang, itu semua kembali ke Quran. Kalau di Al-Quran ada fix, no debat. Ya, kalau bahasa anak-anak hari ini no debat. Makanya di sini selalu disebutkan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ini dalil dari Al-Qur'an.
Dan tanpa perlu sensitif ataupun tersinggung, jarang ada hadis yang disebutkan. Kenapa? Karena sumber kedua hukum dalam nahwu itu adalah syair Arab jahiliyah. Jadi syair Arab jahiliyah itu nomor dua. Jadi kalau tidak ada di dalam Al-Quran misalnya, atau mereka kesulitan mencari bukti di Al-Quran misalnya, maka mereka akan kembali ke syair. Nah, syair yang mereka dahulukan adalah syair jahiliyah. Syair jahiliyah itu bukan syair yang dinamakan syair kebodohan, bukan, tapi syair yang ditulis ataupun dibuat di masa jahiliyah. Syairnya bagus-bagus gitu, ada Hauliyat gitu, ada Zuhair bin Abi Sulma dan orang-orang ya para sastrawan lah gitu. Itu yang kedua. Nah, kalau itu tidak ada, mereka akan nyari di syair di asal sadril Islam misalnya, di syair-syair setelah masa Islam. Nah, baru yang ketiga itu hadis. Nah, baru yang ketiga itu adalah hadis gitu. Dulu pernah waktu kita kuliah gitu ya, itu ada teman kita, kenapa kok bukan hadis dan lain sebagainya gitu. Nah, hadis gitu ya, tanpa mengurangi sosok Rasulullah SAW dan bahwasanya apa yang disampaikan dalam yantiqu anil hawa, ya, yang disampaikan itu bukanlah dari hawa nafsunya, melainkan itu juga wahyu. Hadis itu juga wahyu juga. Tapi metode periwayatannya, ya itu banyak khilaf gitu. Artinya ada hadis yang mutawatir, ada yang hadis yang sahih gitu ya. Tapi juga tidak sedikit hadis yang maudhu. Nah, kalau hadis-hadis yang maudhu gini atau yang berbahaya lah untuk diriwayatkan, itu tidak bisa jadi dalil. Nah, pada intinya adalah prioritas dari pengambilan sumber hukum itu yang pertama dalam nahwu ya adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah syair. Nah, maka dikatakan di sini sering kok kita kalau ibu-ibu peka dan perhatikan ya, ustaz-ustazah peka dan perhatikan, habis Al-Qur'an biasanya itu adalah syair gitu. Dan kita kayaknya belum pernah ketemu hadis yang dicantumkan sebagai dalil. Gitu. Wa qaulus syair sali in jahiltin nasa anna wa anhum falaysa sawa'an alimun wa jahulu. Wahai ukhti gitu ya, bertanyalah seandainya mereka tidak mengenal kita. Kita itu maksudnya orang alim gitu, orang yang berilmu. Falaisa sawa'an alimun wa jahul, karena tidaklah sama orang yang pandai dengan orang yang bodoh. Ya. Falaisa sawa'an alimun, nah di sini gitu. Jadi falaisa itu, laisa itu fi'il kana ya kan, akhwat kana. Sawa'an khobarnya, alimun isimnya. Jadi ada khobar kana di antara fi'il dan isim kana. Dalam hal ini laisa. Nah, yang berikutnya adalah wa yajuzu an yataqaddama akhbaruhun alaihin illa laisa wadama. Nah, adapun khobarnya itu boleh juga mendahului keduanya, mendahului fi'il dan mendahului isimnya, kecuali laisa dan dama. Laisa itu wajib ada di depan, sebagaimana dama wajib berada di depan isim dan khobarnya. Adapun sisanya kayak man fakka dan kawan-kawan, kana dan kawan-kawannya, asbaha dhalla amsa, itu boleh didahului dengan khobar. Artinya khobar dulu, baru fiilnya, baru isimnya. Kaqaulika aliman kana zaidun. Aliman kana zaidun. Gitu. Misalnya kita ditanya, man huwa Zaid gitu. Ada orang yang bertanya, man huwa Zaid? Siapa Zaid itu? Aliman kana Zaid gitu. Loh, nggak tahu kamu. Zaid itu orang yang berilmu. Nah, kita dahulukan aliman kana Zaid gitu. Supaya orang itu langsung tahu dengan cepat siapa itu Zaid. Sebentar Bu ya, sebentar Bu. Ini ada kucing mau sebentar.
Baik, mohon maaf tadi ada kucing mau di rumah. Iya. Baik, kita lanjutkan. Afwan. Nah, walitasarifi hadhil af'ali minal mudhari wal amri wal masdari wasmul fa'ili malil madhi minal amal. Jadi adapun kalau disorofkan, ya, karena ini baik menjadi mudhari, menjadi amr, menjadi masdar, isim fa'il, itu semua bisa berfungsi sebagaimana fi'il madhi. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya karena ini apapun bentuknya itu bisa digunakan untuk merofakkan isim dan menasabkan khobar. Kita coba pindah ke sebelah ya. Kita pindah ke Word. Oke. Kajian kita pekan lalu. Nah, kemarin ini ya wa kana nasrul mu'minina haqqan alaina. Nah, sekarang kita tadi yang pertama adalah jawaz taqaddumi khobar kana ala fi'liha wasmiha. Jadi tadi pelajaran kita hari ini itu adalah jawaz kebolehan taqaddum, ya, mendahului. Siapa yang mendahului? Khobar kana. Ya, jadi khobar kananya mendahului fiilnya dan isimnya. Nah, yang berikutnya yang ini akan kita pelajari. Jadi i'malu kana fi fi'lil madhi wal mudhari' wal amr wal masdar wasmul fa'il. Jadi berfungsinya kana, ya, baik dalam bentuk madhi, mudhari', amr, masdar ataupun isim fa'il. Ya. Nah, kita akan ke atas. Kita dulu pernah bikin kalau nggak salah ya. Kita pernah bikin dulu. Tapi dulu itu sampai amr. Kalau nggak salah sampai amr. Nah, kita akan bikin. Nah, di sini nih. Ya. Di sini kita sampai kun saja ya. Kana, kanat, kanu, yakunu, kun. Nah, gitu. Misalnya masdar ya. Masdar dari kana yakunu itu kaunan atau kaunun. Kaunun. Isim fa'ilnya ismul fa'il
kainun. Ya kan? Kainun. Ini isim fa'ilnya. Fa'ilnya lah ya. Nah, bisa nggak kita bikin dari kaunun dan kainun? Kana yakunu kaunan fahuwa kainun gitu kan. Sekarang kaun. Ya, kaun. Contohnya misalnya sa'altu misalnya ya. Ini masih berhubungan dengan ustadz ya. Sa'altul ustada, ya. Aku bertanya ke ustadz, ya. Sa'altul ustada min kaunihi mahiran. Jadi sa'altul ustada, aku bertanya kepada ustadz tersebut, kenapa? Min kaunihi, dari kedudukan dia sebagai ustadz yang mahir. Nah, jadi sa'altul ustada min kaunihi mahiran. Maka kalau kita pakai pedoman ini, ya, bentar ini kok nggak sesuai. Ini kanannya warnanya biru. Ini al-ustadzatu warnanya merah. Bentar kita sepakati saja deh. Ustadz ini kita warnain hitam. Karena dia isimnya kita warnain hitam ya. Kemudian khobarnya kita warnain merah semua. Nah, ini juga berarti hitam. Nah, kanal ustadzu mahiran, kanat al ustadzatu mahiratan. Ya. Fiilnya kita warnain biru, isimnya hitam, khobarnya merah. Wa kanu syai'an. Kanunya kita warnain hitam. Sorry, salah betul. Kita warnain. Ini kanunya kita warnain biru tetap. Nah, sekarang kita yang warnain. Nah, ini adalah isimnya. Nah, syai'an ini khobarnya. Nah, gitu ya. Konsisten di situ ya. Yakunu warnanya biru. Al-ustadzu hitam. Mahiron merah. Ini kalau fi'il mudhari'. Sekarang fi'il amr. Kun mahiron ya ustad. Biru. Mahiron. Nah. Masdar sekarang. Nah, masdar min kaunihi. Nah, kaun warna biru. Sip. Haknya ini kembali ke ustad. Domir hi ini kembali ke ustad. Mahiron kita warnain merah. Nah, sa'atul ustada min kaunihi mahiron. Ya, artinya aku bertanya pada ustadz ya dari segi ya kedudukan beliau sebagai ustadz yang pandai. Nah, kaun ini berarti masdar dan masdarnya bisa ya bisa mengisimkan ya, bisa mengisimkan atau bisa memiliki isim dan bisa memiliki khobar. Ya, kaunihi mahiron gitu. Atau boleh juga diganti menjadi min kaunil ustad, min kaunil ustadi misalnya. Mahiron, boleh. Ya, sa'altul ustada min kaunil ustadi mahiron, boleh. Gitu. Tapi afdolnya pakai domir karena ustadznya sudah. Jadi orang Arab nggak terlalu suka pengulangan. Ya. Sa'altul ustada min kaunihi mahiron. Kainun juga bisa. Kainun bisa. Misalnya
Misalnya begini. Al-ustadzu kainun mahiran. Al-ustadzu kainun mahiran. Nah, kainun sebagai fi'il kananya, mahiran sebagai khobarnya. Nah, al-ustadzu kainun mahiran. Artinya adalah ustadz itu sosok yang mahir. Baik. Di dua ini dulu. Ada pertanyaan, Mas Sada? Bagaimana mungkin masdar dan isim fa'il itu bisa memiliki isim dan khobar? Ada pertanyaan, Ustaz Sada? Ustaz, apa? Iya, Bu. Isim kainonnya, yang contoh al-ustadzu kainun mahiron, isim kainonnya mana? Ustadzu. Ini. Oh, isim fa'ilnya mana? Oh iya. Iya. Isim kainonnya. Isim kainunnya. Isim kainunnya kan? Baik. Ini juga ada pertanyaan lagi seharusnya, Bu. Ini kok isim masdarnya, ya isim kaunnya kok fi mahalli jar, ya. Ini kok majrur, katanya marfu, Ustaz, gitu. Katanya yang namanya isim kan harus marfu. Lah ini kok majrur gitu. Paham enggak Ibu? Ustaz Sada? Bukan karena dari min, Ustaz. Iya, kan ada min. Tentu kan ada min, tapi kan itu kan bertentangan dengan prinsip dasar yang selama ini kita pahami kan, kalau yang namanya isim kana itu harus marfu kan. Oh iya. Betul. Isim kana marfu. Ya. Nah, betul. Khobarnya harus mansub, isimnya marfu. Saya jawab dulu yang masdar dulu ya. Baru setelah itu kainannya. Nah, kalau ini namanya adalah, ini istilah nahwunya ya. Majrurun lafdzon marfuun mahallan. Jadi i'rabnya itu adalah begini. Majrurun lafdzon. Jadi secara lafadznya memang majrur. Ya gimana lagi? Ya kan? Gitu. Maksudnya gimana lagi itu orang dia posisinya setelah min gitu ya, atau dia pasti menjadi mudhof ilai gitu. Sebetulnya bukan karena ada minnya, tapi karena dia menjadi mudhof ilai gitu. Kaunnya itu adalah mudhof, haknya pasti mudhof ilai. Diganti dengan ustadz sekalipun, ustadznya pasti juga majrur karena dia nanti jadi mudhof ilai. Nah, makanya dinamakan majrurun lafdzan marfuun mahallan. Jadi secara lafadznya majrur, tapi secara hukum ya itu dia tetap marfu. Ya. Jadi mahallan wa hukman. Jadi secara hukum dia tetap marfu. Baik. Nah, yang kedua, al-ustadzu kainun mahiran. Di mana ka isimnya? Nah, isimnya itu nanti begini i'rabnya, Bu Ustazah Mas Fufa. Ismul fa'il, ya. Ismul fa'il marfu'un, ya. Jadi ismul fa'ilnya itu tadi kainun ya. Itu adalah khobarul mubtada. Dia kan jadi khobar mubtada tadi kan, al-ustadzu kainun. Al-ustadz. Ya. Al-ustadznya itu adalah mubtada, kainunnya itu khobar. Jadi khobarul mubtada'i marfu'un. Ya. Marfu'un sebetulnya alamat setelahnya tuh ya wajar ya gitu. Wa alamatu
raf'ihi misalnya. Ini apa namanya? Ya dhammatun zahiratun. Enggak ada yang aneh lah. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, udah ya. Nah, baru setelah ini kita kasih keterangan. Wasmul fa'il, ya, isim fa'il kainun, ya, ya'mal amalal fi'li. Ya. Jadi isim fa'il kain ini berfungsi atau bertugas sebagaimana fi'il. Sebagaimana fi'il kana. Ya. Nah, isimnya di mana? Wasmuhu, ya, fi kainin, wasmul fi'li fi kainin, wa khobaruhu wa khobaruha mahiron. Ya. Wasmukana. Nah, wasmukana fi kainin, marfu udah tahu ya marfu. Wasmukana fi kainin wa khobaruha mahiron. Nah, begini. Isim kananya ada ya, di mana? Di kainun. Jadi kainun itu seolah-olah gabungan antara isim dengan fi'il. Wa khobaruha, dan khobarnya adalah mahiron. Nah, begini. Ismul fa'il khobarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Wasmul fa'il kainun ya'mal amalal fi'li. Begitu, Ustazah. Ada pertanyaan lagi? Jadi Ustaz, kata kainun itu dia mempunyai dua status gitu ya. Iya. Status yang pertama Sebagai fiil gitu ya. Betul. Yang kedua dia itu isim. Iya, tepat. Isim kana gitu kan. Iya, tepat sekali. Ini pertanyaan saya itu maksudnya, maaf kalau nanti dua posisi ini dari segi untuk kita menerjemahkannya gitu Ustaz, kepentingannya gitu. Iya. Sebetulnya perlu kita bedakan. Tapi tadi tepat, Bu. Jadi kainun itu memiliki dua status. Iya. Status pertama sebagai fiil kana, iya. Status kedua sebagai isimnya. Nah, sekarang persoalannya bagaimana menerjemahkan. Nah, untuk menerjemahkan kita harus bedakan apa nahwu dan amat apa itu terjemahan. Apa itu nahwu dan apa itu terjemahan. Kalau kita menerjemahkan versi nahwunya, itu kita akan kesulitan. Ya kayak hari ini kalau kita menerjemahkan kata kana gitu ya. Iya. Kana itu kan ada yang menerjemahkan sebagai adalah gitu ya. Iya. Gitu. Padahal kana itu sebetulnya tidak perlu diterjemahkan. Gitu. Yang saya pelajari ya. Yang saya pelajari, kana itu tidak perlu diterjemahkan. Kenapa? Karena kana itu hanya menambahkan waktu dalam sebuah keterangan, dalam sebuah kalimat. Gitu. Misalnya mubtada khobar, Ustadz itu pandai. Saya kasih kana ustadzu mahiron. Tetap terjemahnya Ustadz itu pandai. Cuma orang itu tahu, oh ini lampau dulu. Tapi kalau diterjemahkan dulu juga nggak enak gitu. Dulu Ustadz itu pandai. Karena kalau sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kata dulu itu kayak menunjukkan
ya dulu doang, sampai sekarang mah udah enggak. Padahal kana itu dalam terminologi nahwu itu menunjukkan ad-dawam ya wal istiqrar. Ya. Ya, ad-dawam wal istiqrar itu sifat padanya itu ada pada dirinya seterusnya dari dulu sampai nanti gitu. Istiqrar itu kepadanya itu menetap dalam dirinya, melekat gitu. Gitu. Misalnya gini, wa kanallahu ghafuran rahimah. Allah itu dulunya Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dulu saja Allah berarti Maha Pengampun lagi Maha Penyayang gitu. Padahal itu adalah menunjukkan as-sabat wad dawam wal istiqrar. Menunjukkan ketetapan terus berlangsung dan menetap dalam diri zat Allah yang ya terus-terusan menjadi Maha Pengampun, Maha Penyayang gitu. Begitu juga ini gitu. Karena itu. Jadi nerjemahin gimana ya? Nerjemahinnya sebagaimana biasa aja gitu. Ustadz itu adalah sosok yang pandai. Jadi ini hal yang apa ya? Hal yang berbeda karena kita memang suka aneh rasanya kalau suatu kata itu tidak kita terjemahkan. Betul. Aneh rasanya kalau misalnya dia tidak terpakai. Artinya terpakai secara penerjemahannya. Nah, ini kan kepentingannya ke nahunya itu karena di susunannya itu ya Ustaz ya. Betul. Jadi kelayakan apa ya? Ketepatan dia sebagai suatu susunan kalimat gitu ya. Betul. Kepentingannya itu di situ gitu. Betul, Bu. Betul. Jadi memang kita ini punya jadi ilmu nahwu pun punya peran gitu. Nah, peran jadi belajarnya kita di sini itu untuk mempelajari peran nahwu. Bagaimana nahwu itu ternyata bisa mendudukkan kata per kata dengan berbagai macam gaya gitu. Nah, peran itu yang perlu kita pahami. Adapun nanti untuk terjemah itu memang butuh pendekatan yang berbeda gitu, bahasanya kayak gitu. Jadi memang kita nggak usah, salah satu yang sering jadi concern saya sampai sekarang kalau menerjemahkan itu adalah saya sering tegur teman-teman yang mencoba menerjemahkan semua lafaz. Betul. Gitu. Saya sering bilang orang Arab itu, ya, atau bahasa Arab itu perlu diterjemahkan melalui siyakul kalam. Jadi ada yang namanya siyakul kalam. Jadi ada yang namanya siyakul kalam. Ya. Ini kayaknya perlu deh. Mungkin saya buka kelas terjemah ya. Siyakul kalam itu adalah konteks pembicaraan. Konteks kalimat lah ya. Jadi dalam menerjemahkan ya itu ada dua. Yang pertama adalah lafdzul kalam atau alfadzul kalam. Ya. Ini singkat saja ini. Insya Allah nggak makan waktu. Ya. Teks kalimat. Jadi seorang mutarjim atau penerjemah itu perlu memperhatikan dua hal ini. Pertama, teks kalimat. Dan yang kedua adalah konteks kalimat. Nah, teks kalimat itu adalah seorang mutarjim nggak boleh meninggalkan penekanan penting pada kata-kata tertentu. Jadi ada mufrodat yang itu tidak boleh ditinggalkan oleh seorang mutarjim. Gitu. Misalnya kata tidak gitu ya, itu nggak boleh ketinggalan dalam penerjemahan. Misalnya asy-syekh la yadhhab ilal masjid. Syekh tersebut tidak pergi ke masjid gitu. Nah, ada beberapa teks kata atau lafaz yang nggak boleh ditinggalkan sebagai mutarjim. Maka dia harus punya awareness. Makanya kalau kita lihat orang mutarjim itu yang
yang ibu-ibu perhatikan ketika mereka menerjemahkan itu sebetulnya mereka nggak sedang menulis kata-kata syekhnya, tapi mereka cuma menulis kata-kata pentingnya. Gitu. Oh ini nggak boleh ditinggal, oh ini nggak boleh ditinggal, oh ini nggak boleh ditinggal gitu. Nah sisanya mereka pakai siyakul kalam. Siyakul kalam itu konteksnya, jadi arah pembicaranya itu kemana sih gitu. Gitu. Sehingga di siyakul kalamnya memang tidak terlalu tepat ya 100% dari apa yang disampaikan oleh orang Arabnya atau bahasa Arabnya, tapi teksnya menyempurnakan itu. Teks atau alfadul kalamnya itu menyempurnakan itu. Kenapa? Karena dijaga dengan adanya teks tersebut. Gitu. Misalnya kata yakhruju, al ustad yakhruju minal bait. Ustad itu yakhruju, keluar dari rumah misalnya. Kata yakhruju ini nggak boleh ketinggalan bagi mutarjim. Gitu. Karena kalau ditinggalkan, pondasi siyakul kalamnya nggak sempurna. Gitu. Adapun misalnya ustadznya misalnya mengatakan al ustadu yakhruju minal baiti, misalnya gini, itu boleh ditinggalkan. Tapi makna teks dari yakhrujunya nggak boleh hilang. Gitu. Itu pedoman terjemah. Jadi ada alfadul kalam, ada siyakul kalam. Baik, kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Ustaz Sada? Kalau tidak ada berarti kita tuntaskan ini. Nah, wa tusta'malu hadhil af'al tamatan aw mustaghniyatan 'anil khabar. Sebagaimana yang saya pernah jelaskan dulu, kana dan kawan-kawannya ini ya, dia itu bisa berfungsi sebagai fi'lun tam dan fi'lun naqis. Gitu. Artinya apa? Dia bisa berfungsi sebagaimana fi'il pada umumnya, sebagaimana teman-temannya, atau bisa jadi dia menjadi fi'il naqis sebagaimana yang kita sedang bahas sekarang. Ya. Contohnya adalah wa in kana dzu usratin. Ya. Seandainya dia memiliki kemampuan. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Ya, bertasbihlah kalian kepada Allah ketika masuk di waktu sore dan masuk di waktu pagi. Ay tadkhuluna fis sabahi wa tadkhuluna fil masa, yaitu saat engkau masuk pagi dan sore hari. Illa zala wa fati'a wa laisa. Kecuali 3 kata. Zala, fati'a dan laisa, fa innaha mulazamatun linnaqsi. Ya, karena dia selalu menjadi fi'il naqis. Menjadi fi'il naqis. Nah, kita coba ke sini lagi. Baik. Ana taruh di mana ya penjelasan fi'il tam ya? Ini. Ya, kita ke sini ya. Huwa fi'lun nasikh naqis yarfa'ul mubtada' kal fa'il wa yusamma ismu kana wa yansibul khabar kal maf'ul wa yusamma khabar inna. Jadi fi'il kana ini dinamakan fi'il nasikh dan naqis. Nah ini dinamakan naqis ini. Atau ini ada terjemahnya, naqis. Kenapa dinamakan naqis? Ya, naqasa itu ini berkurang. Jawabannya karena ia yang semula berhubungan dengan fa'il dan maf'ul, namun pada konteks ini ia justru berhubungan dengan mubtada khobar, sehingga bisa disebut ia sudah tidak sempurna atau berkurang fungsi utama. Tidak sempurna ini namanya fi'lun tam. Ya. Fi'lun tam. Jadi di sini saya tulis aja ya. Di sini saya tulis aja. Jadi fi'il itu ada 2. Ada fi'lun tam, ada fi'lun naqis. Nah. Jadi fi'il itu ada 2. Yang pertama adalah fi'lun tam yang sempurna. Ada fi'lun naqis.
Nah, yang sempurna ini adalah yang normal. Normal dia punya fa'il, gitu, punya dzaraf. Ya, fi'il yang sebagaimana kita pahami lah gitu. Misalnya kayak zahaba Muhammad misalnya ilal masjid gitu. Atau punya misalnya qara'a al-ustadzu al-Qur'ana gitu. Muhammad sebagai fa'il, zahaba fi'il tam, qara'a fi'il tam, ustadz sebagai fa'il, Qur'an maf'ulun bi. Ini fi'il normal. Ya, punya fa'il, punya maf'ul. Nah, kalau nakis ini kan enggak. Nakis tuh contohnya itu. Contohnya itu tadi, misalnya kana al-ustadzu misalnya naiman. Kana al-ustadzu naiman, kana fi'il nakis, al-ustad isim, bukan fa'il ya, isim gitu. Naiman khobar malah gitu. Enggak berfungsi sempurna. Nah, maksudnya adalah dalam konteks ini kana itu dan kawan-kawannya semua tadi ya, kecuali zala, fati'ah dan laisa, itu dia bisa ke sini, Bu. Bisa berfungsi sebagai fi'il tam. Jadi bisa ke sini, bisa ke sini, tergantung keperluan gitu. Tergantung keperluan gitu. Nah, keperluannya apa? Nah, keperluannya adalah satu, karena di sini sebagaimana yang saya katakan, kenapa karena itu nggak perlu diterjemahkan? Karena sebetulnya tidak bermakna apa-apa gitu. Nah, di sini dikatakan karena itu boleh menjadi fi'il tam kalau dia memiliki makna hasola. Kalau memiliki makna hasola. Hasola itu telah terjadi atau telah berhasil ya, atau menghasilkan gitu. Gitu. Adapun yang kayak asbaha, dholla, amsa, itu semua ya, asbaha dan kawan-kawan ya. Itu jika dimaknai dengan waktunya gitu. Makanya saya kemarin atau dua pekan yang lalu itu ada yang bertanya, asbaha ini perlu diterjemahkan nggak Ustadz waktunya? Gitu. Asbahan di waktu pagi kan, adha di waktu duha, dholla di waktu siang. Ada yang bertanya, Ustadz ini asbaha dan kawan-kawan perlu dijelaskan nggak waktunya? Misalnya asbahtu mu'minan, di waktu pagi aku menjadi seorang mukmin. Saya bilang tidak. Karena asbaha di sini maknanya sama kayak kana, dia kata tambah, dia kata kerja tambah, tidak sempurna. Gitu. Ya sudah diterjemahkan saja sebagaimana mestinya, tidak perlu diterjemahkan waktunya gitu. Kayak tadi pertanyaannya Ustaz Reski saya, kanal Ustadzu Mahiron. Ustadz itu pandai. Kananya mana? Enggak saya terjemahkan. Diganti dengan asbaha pun begitu. Asbahal Ustadzu Mahiron. Enggak perlu. Ustadz itu pandai. Meskipun secara feel kita tahu kalau itu waktu pagi gitu. Nah, dalam konteks ini jika dimaknai dengan waktunya, maka dia juga akan menjadi fiil sebagaimana mestinya. Gitu. Sebagaimana mestinya. Gitu. Misalnya begini ya. Ini kalau dengan contoh baru akan jelas. Contoh kana wa in hasola ya. Gitu. Contoh ya, ashtari ya. Ashtari to'aman ingkanan gini. Ini kan
Ini kan saya ya, jadi bukan ingkana nggak enak, ingkuntu gitu ya. Ingkuntu ingkuntu ma'i an-nuqud. Gitu. Ashtari to'aman. Ya. Jadi aku akan beli makanan seandainya aku punya uang. Ya. Gitu. Nukuda. Gitu. Ini kalau pakai anak kayaknya nggak enak deh. Saya ganti pakai huwa aja ya. Huwa. Ya. Huwa. Ya. Yadhabu. Misalnya ilal qaryati, dia akan pulang ke desa. Ya. Ingkana, misalnya ingkanal qadiru ala, misalnya gitu. Ala syira'i at-tadhkirah. Nah, huwa yadhabu, dia akan pergi ke desa, artinya pulang kampung gitu ya. Ingkana al-qadiru ala syira'i tadhkirah. Jadi dia akan pulang kampung kalau dia mampu beli tiketnya atau tiket kendaraan. Jadi ingkanal qadiru ala syira'i tadhkirah. Gitu. Nah, kalau begini, maka al-qadir di sini ini sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Ingkanal qadiru ala syira'i tadhkirah. Isimnya apa, khobarnya mana, nggak ada. Khobarnya nggak ada. Gitu. Asbaha gitu ya. Gitu. Misalnya contohnya roja'a al-ustadu misalnya. Ilal baiti ya. Idza asbaha. Nah, roja al-ustadu, ustadz itu akan pulang ke rumah. Ya. Idza asbaha. Ya. Jadi ustadz itu akan pulang ke rumah jika sudah pagi. Gitu, atau besok pagi. Nah, kalau begitu sudah asbaha di sini sebagaimana fiil biasa. Raja al-ustadu ilal baiti idza asbaha. Jadi ustadz itu akan pulang ke rumah kalau sudah waktu pagi. Gitu. Atau hina deh. Pakai hina.
hina asbaha. Nah, baik, ada pertanyaan? Satu-satu. Raja al-ustadzu ilal baiti hina asbaha. Oke. Tapi memang jarang, Bu. Jadi ibu-ibu atau saudara jangan sampai, waduh, kapan dia pakai ini ya? Gitu. Nggak usah jadi beban. Artinya memang ini jarang. Gitu. Ini pun kalau istilahnya nggak ditemukan di dalam Al-Quran, itu mungkin orang-orang itu dilempengkan jadi fiil nakis terus gitu. Jadi kalau kita lihat di sini kan dalilnya kan dari Al-Quran tuh. Dalilnya dari Al-Quran. Nah, ini. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Gitu. Seandainya pihak yang berhutang gitu ya. Seandainya pihak yang berhutang wa in kana dzu usratin, seandainya pihak yang berhutang itu dzu usratin memiliki kesulitan gitu ya. Fanadhiratun ila maisarah. Maka hendaknya si pemberi hutang melihat yang paling mudah. Gitu, bisa dimaafkan atau bisa udahlah nggak usah sekarang bayarnya gitu. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Bertasbihlah kepada Allah ketika waktu pagi, waktu petang dan waktu pagi. Ini juga gitu. Ini dalilnya di sini. Gitu. Adapun dari syair nggak ada gitu. Ya kan, dari syair nggak ada. Nah, ini baru ada dalil dari hadis, Bu. Nah, satu-satu. Nah, wa takhtasukana bi jawazi ziyadatiha. Jadi kana ini boleh dianggap sebagai zaidah. Zaidah ini ada tapi tidak berfungsi. Ya, tidak berfungsi. Tapi dengan syarat apa? Ya. Dengan syarat dia fi hashwil kalam. Dia terletak di tempat yang sudah pasti, gitu ya. Jadi wa takhtasukana bi jawazi ziyadatiha bi syarti an takuna bi lafdil madi. Karena ini boleh diterjemahkan sebagai kata tak bermakna seandainya dia itu sudah berada di tempat yang pasti. Artinya orang itu tahu kalau karena itu nggak mungkin ada di situ, tapi boleh ditaruh di situ. Gitu. Contohnya apa? Makana ahsana Zaidan. Makana ahsana Zaidan. Saya sekali aja ini ya berarti ya. Jadi kalau ada isim tafdil itu, namanya isim tafdil. Misalnya ma ajmala al-manzar. Namanya isim ta'ajub ya, sighat ta'ajub. Ma ajmala al-manzara. Ya. Ini itu artinya betapa indahnya pemandangan. Oke ya, betapa indahnya pemandangan. Ini tuh sudah pasti. Satu harus punya ma, ajmala harus punya ini, al-manzar harus punya ini. Ya. Ma itu artinya betapa, ajmala indahnya, dan itu harus juga fathah. Al-manzara harus juga fathah. Nah di sini dalam posisi begini itu kana boleh masuk. Kenapa? Karena orang udah tahu pondasi dari betapa indahnya pemandangan itu cuma 3. 1, 2, 3. Jadi ketika dimasukkan ke sini makana ajmalal manzara,
Ya, maka kana di sini itu tidak akan berfungsi apa-apa. Makana ajmala al-manzoro. Ya, karena orang-orang udah tahu gitu. Yang jelas itu harus ada ma, ajmala harus ada, al-manzor harus ada. Jadi kalimat pujiannya itu adalah ma, bertapa. Isi pujiannya adalah indahnya, yaitu ajmala. Yang dipuji juga harus ada, yaitu al-manzor. Jadi kata pujiannya ada, isi pujiannya ada, dan yang dipujinya ada. Nah, adapun kana di sini ada dan tidak adanya itu tidak dianggap. Ya, jadi wujuduhu al-adam. Jadi wujuduhu adam. Ada dan tidak adanya sama-sama saja. Begitu Ustaz Sada. Nah, ini nanti akan ada hadis, tapi itu nanti pekan depan insyaallah. Baik, karena kira itu yang bisa Anda sampaikan. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Cukup ya. Baik, syukran, mudah-mudahan paham. Berarti mungkin sekali lagi ya untuk kana ya. Setelah itu kita masuk ke Laisa. Ada pertanyaan, Bu? Ustaz, manzor jadi apa? Jadi maf'ul. Nah, manzor. ini tuh bukan fiil, ini bukan fiil maf'ul begitu, Bu. Enggak ada fiil, enggak ada maf'ul di sini. Oh. Ma itu namanya sighah ta'ajjub. Sighah atau harfut ta'ajjub. Ya, kata yang menunjukkan keheranan. Nah, ajmal yaitu ini ajmal ini bukan fi'il tapi ism tafdil. Isim tafdil artinya lebih indah gitu. Isim tafdil. Jadi dia bukan fi'il ya. Sekali lagi dia bukan fi'il. Gitu. Kemudian al-manzor ya. Dia bukan maf'ul tapi dia memang dia mansub. Ya, dia bukan maf'ul tapi memang harus mansub. Jadi pedoman setiap habis fi'il ta'ajjub itu harus mansub gitu. Setelah ada ta'ajjub dia harus mansub. Gitu. Al-manzor itu harus mansub. Gitu. Yang memasukkan itu apa ini? Bukan isim, bukan fi'il ya, tapi ini, ma ini. Nah, ma ta'ajjubiyah. Namanya ma ta'ajjubiyah. Namanya ma ta'ajjubiyah. Ajmal isim tafdil artinya lebih. Al-manzor itu yang pemandangan, tapi yang dia yang paling dipuji ya, berarti dia yang mansub. Begitu. Mata ajubiyah memang harus masuk isim tafdil. Iya, Bu, karena menunjukkan dia itu yang paling indah. Gitu. Kaidahnya seperti itu ya. Kaidahnya seperti itu. Tapi ini nanti ya, jadi jangan fokus ke bentuk tafdil, nanti malah ini bab baru dong, enggak? Ini bukan bab baru. Ini tadi saya mau menjelaskan kananya itu loh. Ya, dengan asumsi memang Ustaz Sada sudah paham apa itu ta'ajub ya. Tapi ini kan asumsi. Ustaz Sada kan mungkin masih belum paham apa itu ta'ajub. Akbaro. Ya. Ma akbaro gitu. Allahu akbar. Nah, kalau Allahu akbar, akbar ini adalah isim tafdil. Itu akbaru, bukan akbaro ya. Iya. Allahu akbaru. Allah itu yang maha besar. Iya. Baik, saya kira cukup.
Iya, cukup Kita Ustaz. akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, syukran lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ustaz Ahmad. Perkataan. Mohon izin. Monggo Ustaz.